Oke, nah ini skut. Jadi jangan lupa ini olinya ini agak sedikit berwarna putih ya skut ya, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke skut, kali ini kita coba mengganti oli gardan dari Vespa Sprint S iGet. Sebenarnya ini memang belum waktunya ganti, masih 2 bulan. Biasa kalau ganti oli gardan 2 kali setelah ganti oli mesin. Tapi karena kemarin sempat hujan dan kita menerobos seperti kayak genangan air, dan penasaran juga mengecek apakah oli gardannya aman atau tidak, sekaligus kita ganti aja dengan oli gardan yang baru. Oke, jadi terus ikuti ya skut. Kita ganti oli gardannya sendiri dan kita buka baut-baut yang ada di CVT. Oke, jadi ini adalah baut oli gardan untuk memasukkan oli gardannya, dan untuk pembuangannya ini baut L nya di sini. Jadi kita buang dulu di area oli gardan ini, bautnya kita buka, lalu kita tap isi oli gardannya dan kita masukkan di arah baut yang ini ya skut. Oke skut, dan ini adalah oli gardan yang mau saya ganti, tetap memakai dari Castrol bawaan pabriknya. Dan saya dari dulu ketika spare part dari motor ataupun mobil diusahakan original recommended dari pabrik tersebut, karena Vespa ini, Matic ini memakai oli dari Castrol, baik dari oli mesin dan oli hub atau gardan. Kita memakai oli gardannya dari Castrol dengan SAE nya 80/90. Sebenarnya banyak merek di luar sana, asalkan SAE nya 80W sama per 90. Ini yang direkomendasikan untuk memasukkan oli gardan pada Vespa Matic. Dan untuk jumlahnya dari cairan ini yang dimasukkan di Vespa Sprint S iGet ini adalah 200 ml, sedangkan isi dari Castrol ini 120 ml kali 2, masih sisa 40 ya. Jadi kita sarannya memang diisi hanya 200 ml, dan kita tidak boleh mengisi berlebih pada gearbox oli gardan tersebut. Dan saya terbiasa untuk menggantinya, kita siapkan corong seperti ini yang saya buat. Tujuannya adalah nanti saya takar 200 ml di gelas takar ini agar benar-benar pas masuk ke area gearbox ataupun oli hubnya ini pada Vespa Matic Sprint S ini. Dan alatnya untuk membuka ada kunci L, dan untuk membuka baut untuk mengetap dari oli gardan. Oke, kita langsung aja ya. Oke skut, sekarang kita langsung aja untuk membuka baut dari pembuangan oli gardan yang letaknya di sini ya skut, dengan kunci L nomor 6. Kita langsung aja kita buka, dan jangan lupa kita siapkan tempat untuk tap oli tersebut ya. Oke. Jangan lupa ya skut, ini ada bautnya dan ada ringnya. Dan ring ini jangan sampai lepas atau hilang, karena berfungsi menahan getaran pada saat dia tidak terputus searah jarum jam. Oke, nah ini skut, ini adalah oli hub atau oli gardan yang kita ganti. Oke, nanti setelah itu jangan lupa kita buka di baut ini ya skut. Nah ini baut yang untuk di atas biar dia maksimal untuk keluar semuanya. Oke, ditunggu sampai semuanya keluar. Oke, warnanya ini agak keputihan ya skut ya. Ini agak kuning keputihan juga, karena kemarin sempat beberapa hari lalu hujan sangat deras di daerah rumah saya. Jadi ada genangan banjir yang pada saat kemarin banyak motor yang mogok. Tapi Vespa ini alhamdulillah lancar sampai rumah. Dan memang sih nggak sampai terendam sampai CVT, cuman di sebatas ini aja. Cuman kita juga jaga-jaga
supaya aman. Dan sebenarnya penggantian oli hub ini tidak setiap servis atau ganti oli mesin yang saya terapkan atau yang dari mekanik-mekanik yang menjelaskan ke saya bahwasan oli hub ini diganti setiap 2 kali ganti oli, paling tidak 2 kali ganti oli atau setiap 4000 km. Karena untuk ganti oli untuk saya pribadi sendiri adalah maksimal 2500 km atau 2,5 bulan, mana yang tercapai lebih dulu ya Skut. Jadi tergantung pemakaian juga. Kalau pakai harian, ganti olinya usahakan 2000 km atau maksimal 2 bulan. Dan untuk oli hub ini diganti 2 kali ganti oli baru kita ganti oli hub atau oli kardan. Oke, sudah mulai berhenti dan kita coba untuk membuka baut yang ini ya Skut. Oke, ini dibuka supaya maksimal udaranya tidak tervakum di dalam. Oke. Oke, Skut, jadi ini adalah lubang untuk memasukkan oli gardan pada gearbox atau Vespa Sprint S, dan kita tunggu sampai benar-benar tidak ada tetesan terakhir ini ya. Oke Skut, jika dirasa sudah benar-benar tidak netes lagi, maaf saya lap dulu ya Skut ya. Jadi langsung kita tutup aja, kita pasangkan kembali. Jangan lupa ringnya ya Skut, ini berfungsi untuk meredam supaya nggak terbuka secara otomatis oleh getaran. Oke, cukup. Oke, sekarang ini kita akan memasukkan oli gardan Castrol ke arah baut ini. Tapi sebelumnya, kalau saya menggunting dulu ini oli gardanya dan saya masukkan ke dalam gelas takar. Skut, kalau saya ini saya gunting dulu. Oke, dan saya tuang di sini. Seperti ini menambahkan olinya. Kenapa saya tuang? Karena terkadang pengalaman saya masih banyak terjebak di area tempat ini kan terlalu kaku tempatnya. Oke, jadi saya tuang ini sebanyak 200 ml. Karena saya mencari aman saja, karena harus benar-benar 200 ml, tidak boleh kurang ataupun kelebihan. Jadi kalau 2 botol ini 120 ml ini kali 2 240, sisa 40 ml kita simpan untuk penggantian berikutnya. Oke, ini botol kedua harus kita benar-benar takar ya Skut. Mili. Oke. Oke, 200 ml. Oke, jadi ini ada batasnya 200 ml dan 250. Kita isi 200 ml ya Skut. Oke, cukup. Dan ini masih bisa kita simpan untuk tambahan next berikutnya. Oke Skut, setelah kita takar tadi dia sebanyak 200 ml, dan kita sekarang saatnya untuk memasukkan ke baut oli gearbox ini. Oke Skut, kita langsung aja Skut, kita tuang ke dalam oli gearboxnya. Oke, nih dia mengalir ke bawah ya Skut ya. Ini mengalir ke sini. Oke, dia turun. Kita tuang aja sambil kita tunggu.
Oke Scoot, ini tinggal dikit lagi. Oke Scoot, ini sudah hampir habis tetes terakhir. Nih. Oke, tuh sampai selangnya jadi putih, artinya sudah tidak ada yang netes ya Scoot. Di setelah ini kita cabut dan kita pasang kembali baut input dari masuknya oli kardan. Oke Scoot, jika sudah semua, coba kita lap sebentar. Kita pasang kembali baut dari input untuk masukkan oli kardan. Jangan lupa ada ring Scoot yang di sini harus dipasang juga karena berfungsi untuk menahan getaran pada saat motor berjalan. Oke, cukup. Oke, jadi penggantian oli kardan Vespa Sprint S50 udah selesai. Dan jangan lupa ya Scoot, tetap pantengin channel Vespa Ponjol Scoot, dan kita akan berikan apa-apa tentang Vespa yang saya pernah lakukan. Dan sampai berjumpa di konten lainnya yang tentunya juga tips and trick untuk teman-teman semua bisa dilakukan di rumah. Dan jangan lupa yang belum subscribe ya guys, dan boleh juga untuk like, comment, and share. Oke, sampai jumpa. Ciao. Salam satu Vespa berjuta saudara.